Padil. Ini yang pas kita ini gak sih, Ru? Apa? Muncul gak sih di layar ini gambar muka Padil? Enggak. Oh enggak. Mungkin langsung kita mulai, gila. Mulai gak tuh? Record it. Udah. Nih, tentukan kolom mana yang punya ketergantungan parsial ketika normalisasi 2NF terus 3NF. Nah, berarti kan nomor 1 ini tuh kita ngebagi 1NF, 2NF, 3NF. Nah, 1NF tuh gimana? 1NF tuh kita tuh misahin atau ngehapus data yang ganda. Misalkan di sini no proyek, nama proyek, di sini ada nama proyek lagi. Jadi kayak no proyek, nama proyek, no pegawai, nama pegawai, terus tiba-tiba di tengah sini tuh ada nyempil lagi no proyek, terus golongan baru besar gaji. Kan itu ada berganda. Nah, yang berganda-ganda gitu hapus aja. Nah, karena di sini udah bagus tuh, udah gak ada yang gak ada yang duplikat gitu, gak ada yang double. Berarti ini udah bisa dibilang ini 1NF. Terus di sini tentukan kolom mana yang mempunyai ketergantungan parsial ketika normalitas 2NF. Nah, jadi 2NF itu tuh kayak tabel ini tuh dibagi yang ada keterikatan. Jadi kayak ini jadi ngebuat bukan dua tabel. Misalkan kalau misalkan tabelnya banyak ya banyak gitu. Tapi kalau ini kan mungkin kalau 2NF ini cuma bisa dibagi dua tabel. Kenapa dua tabel? Soalnya di sini yang bisa dijadiin primary key atau yang keterikatan itu cuma dua, no proyek sama no pegawai. Jadi dipisah aja no proyek sama no pegawai. Ngerti gak sih maksud aku? Kalau gue ngerti. Nah, dipisah no proyek sama no pegawai. Nah, nanti dicari yang termasuk ke no pegawai ini apa aja. Nah, yang termasuk ke no pegawai ini ada nama pegawai, golongan, besar gaji. Terus kalau misalkan no proyek itu ada nama proyek. Soalnya kelihatan gak sih dari kolomnya aja udah kelihatan. Pokoknya tuh kayak nyari mana primary key yang ini istilahnya tuh tabel 1 tuh tabel nama pekerjaan, tabel kedua itu nama pegawai. Bukan nama pegawai dong. Nama pekerja. Nah, jadi kayak ya udah pekerjaan sama pekerja gitu kan. Nah, nama di pekerjaan tuh ada apa aja? BRR sama Pemda. Terus kalau misalkan di pekerja itu kan ada kalau misalkan dosen tuh tabel dosen tuh ada ID dosen, nama dosen, terus matkul yang diajar kayak gitulah. Nah, terus kalau misalkan 3NF-nya itu apa? 3NF-nya tuh kira-kira tuh mana lagi yang bisa dibagi. Jadi kayak ini tuh bisa loh berdiri walaupun misalkan masih terikat, tapi ini tuh dibagi kayak masih bisa dibagi lah. Contohnya tuh kalau misalkan di sini tuh ada golongan sama besar gaji. Kan golongan sama besar gaji ini gak bisa hidup tanpa adanya golongan. Tapi golongan ini, maksudnya golongan ini kan nyambung sama no pegawai gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh bisa dibuat kolom baru, kolom di tengah. Nah, golongan ini tuh foreign key sama nomor pegawai. Ngerti gak sih maksudnya? Aduh, Gimana? Kenapa golongan tadi nyambung sama nomor pegawai? Karena untuk ngasih tahu besar gajinya itu dari golongan. Nah, sedangkan kayak golongan ini kan gak nyambung sama nama pegawai. Nah, jadi kayak ini tuh bisa dipisahin loh, golongan sama besar gaji. Tapi golongan ini masih terikat sama no pegawai, tapi golongan ini sama besar gaji ini tuh
bisa jadi ini sendiri, maksud jadi tabel sendiri. Nah, itu Oh. normalisasi 3NF. Mm. Nah, terus di sini buat tabel hasil normalisasi 1NF, 2NF, 3NF berdasarkan tabel di atas. Ya udah, berarti ini perlu aku buat juga. Buatnya di Kan Gdocs aja kita kali ya. butuh butuh query-nya, Cok. Karena nanti ngoding Mau query. query-nya. Kan nanti kita nulis query-nya nggak sih? Harusnya. Kalau misalkan query-nya itu kayaknya untuk query-nya sendiri harusnya itu kayaknya bisa sih. Bentar ya, coba. Aduh, nge-lag. Nah, ini apa nama database-nya, mau kita pakai apa? Nomor satu. Nomor satu. Ini aja deh. Create table proyek pekerjaan berarti ya. Pekerjaan. Sini. Nah, di sini nomor proyek, no proyek. No proyek. Sini. Apa ini? Chart aja. No proyek ini nama table, apa nama atributnya, terus varchar itu tipenya. Paham lah ya? Paham nggak sih? Iya, Terus iya, ini iya. ini jumlahnya kita buat 100 saja. Terus kan karena ini no proyek ini primary key, ya udah kita tulis primary key. Terus biasanya tuh di belakangnya itu ada orang not null atau apa, auto increment. Itu tuh kayak bebas-bebas aja, tapi menurut aku sejauh ini kalau misalkan kita ngerjain ini nggak butuh-butuh amat gitu loh. Kayak apa, auto increment itu kan kayak kalau kita masukin data gitu auto berubah gitu, tapi kayak kita nggak perlu amat, jadi kayaknya nggak perlu dipelajari juga gitu loh untuk sekarang. Kalau untuk nanti ini. Terus nama proyek. Terus apa, primary key itu gak harus ini ya, gak harus apa sih, integer kan biasanya kita primary key-nya integer. Ya bebas sih itu. Emang ngerti apa yang aku jelasin? Iya loh. Pegawai bisa gak sih ini gambar lagi, nama pegawai, nama aja deh.
Nah, harusnya menurut kamu nih Ru, pekerjaan sama sama pekerja foreign key gak? Apa? Sorry. Pekerjaan sama pekerja foreign key gak? eh Harusnya iya. Ya nggak sih? Nah, kalau misalkan harusnya iya kan, di yang hubungin apa? Yang ngubungin, oh iya ya. Tapi bisa gak sih nomor pegawai Bis, ini dihubungin sama nomor proyek? iya, jadi nomor pegawainya itu yang di codingan kedua itu jadiin, enggak, no proyeknya dimasukin yang kedua nggak sih? Kalau foreign key emang perlu dimasukin ke sini? Gak perlu gak sih? Maksud aku tuh foreign key nomor nomor no pegawai sama no ini. Maksud aku gini loh. Oh, gimana sih kodenya? Foreign key no, lupa lagi. Ya, mana contoh-contoh foreign key? Gimana sih Ru? Foreign key lupa aku. Refers to, Reverse. dia tuh di state dulu foreign key-nya itu sama kayak primary. Terus di bawahnya nanti baru kunci yang itu jadiin foreign key, reference-nya kemana, table mana. Gimana? Kok? Ya nggak sih? Dia di statement dulu di table pekerjanya itu kayak primary key. Tapi nanti di bawahnya dia masukin ke foreign key, ya nggak sih? Gini. Pegawai. Gini. Refers to, Ini pakai tanda kurung nggak? ya kan? Ntar dulu gue cari modulnya. Di awal-awal gak sih? Nah iya, dia di statement dulu di atasnya sebelum di foreign key. Dia dimasukin dulu karena nggak mungkin tiba-tiba kita. Enggak, maksud aku tuh berelasi aja nomor pegawai sama nama proyek. Bisa gak sih? Jadi kayak sebenarnya tuh gak perlu ini gak sih? Gak perlu Coba nim dulu, dengan nim. coba yang punya lo. Pekerjaan no proyek. Gini gak sih? Kalau setahu gue harus sama dua-duanya atributnya. Tuh, bisa gak sih Coba ini? Run ya. Coba. Copy dulu. Nggak ada yang bisa nanti. Oh, gak bisa tuh. Nah, dia tuh harus sama. Nggak bisa dia nomor pegawai ke nomor proyek. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu, nomor pegawainya harus dimasukin dulu ke table pekerjaan. Nah, berarti di sini nah, kan primary key itu gak bisa dua kan? Gak bisa Iya, dua ini. bisa. Gak bisa. Iya, tapi kalau ngodingnya bisa. Cuma Diganti nanti jadi jadinya unik. satu. Ah? Kalau ditulis gitu bisa, cuma nanti jadinya tetap satu. Enggak. Jadi kalau kalau misalkan no project giniin dijadiin unik satunya. Jadi nomor unik gitu loh. Iya, iya. Tapi tetap gak bisa nih apa nih? Already. Itunya harus sama, Dit. Dia kalau nge-foreign key itu harus sama. Udah ada tabel pekerjaan. Mana pekerjaan? Oh, ini. Apanya? Kan lo itu kan foreign key-nya nomor iya, pegawai, nomor proyek itu nggak Oh ya, bisa harus sama.
Salah. Lupa ganti. Tetap nggak bisa. Cancel. Apa di sini harus pekerja? Tapi PHP My Admin aku tuh kadang error gitu loh. Table 1 pekerjaan. Kenapa ini root? Tuh kan nggak bisa banget aku. Di table multiple kan, nggak bisa 2. Oh ini. Go. Apa lagi? Create table. Bisa pekerjaan error. Bla nggak tahu. Hilang. Benar kan bro? Kodenya ini benar. Foreign key. Pegawai primary key no project. Coba dulu. Semoga tidak error. Bisa nih. Tadi kok gak bisa? Ya kan? Salah koma kali. Nyambung nggak? Coba lihat. Tuh nyambung tuh. No proyek. Nah, terus di sini tuh kita bisa lihat juga tuh relasinya.
Nih, ini kan bulatannya besar, ini bulatan kecil, berarti one to many. Kalau one to one, aku belum pernah lihat sih kalau di diagram HRD ini. Nah, lanjut. Kita masukin isinya berarti ya. Nah, isinya itu SQL. Pekerja deh. Soalnya. Pekerjaan deh. Pekerjaan. SQL. Pakai insert. Nah, pekerjaan. Nama proyek. Nah, di sini kita masukin NP 001, NP 002. Nah, di sini juga kayak dilihat gitu loh kalau mau masukin itu di values-nya values kan, values apalah itu. Nah, kalau misalkan dia varchar berarti dia pakai tanda petik gitulah. Pokoknya kalau integer enggak gitu doang. Sama aja sih kayak Python, enggak jauh beda. NP 001. Kalau misalnya datanya itu date, dia pakai petik nggak? Kalau day emang ada day? Tanggal date. Oh, enggak. Harusnya enggak. Harusnya ya. Coba ya. Biasanya tuh ini yang ada tanggal apa ya? Di Tera deh. Label. Tanggal. Ini. Koma. Enggak deh. Apa? Mana? Apa SQL insert. Pakai petik. Sama aja sih. Tapi biasanya walaupun pakai karena tanggal itu ya tanggal gitu, date. Jadi kalau misalkan kita ngasal gini, dia error. Enggak, kok enggak sih? Ya, itulah. Pokoknya. Nah, ini tanggalnya tuh kan. Kita masukin asal-asal tapi tanggalnya 0000, gak jelas kan? Guys mau nanya, kalau misalnya ada harga gitu Rp 5.000, itu tuh pakai varchar ya? Bisa, sebenarnya bebas, tapi kayak yang paling fleksibel itu varchar gitu. Karena varchar itu tuh angka bisa masuk, tanggal bisa masuk, semua bisa masuk gitu. Oke, kasih. Siapa deh itu? Naila. Berarti besok tuh kalau misalnya misalnya dikasih datanya itu ada huruf, itu langsung pakai varchar aja nggak sih? Iya, kayak kemarin itu karena biar cepet gitu kan kita ngerjain basdat itu. Kayak ya udah spam varchar aja bebas, varchar 100, varchar 100, varchar 100. Kalau misalkan bingung. Kalau memang benar-benar angka semua baru integer. Ya, kalau angka semua integer. Oke. Terus kalau misalkan kita udah nulis varchar tapi mau masukin angka, tetap harus pakai tanda petik karena itu varchar kita awalnya tipenya. Cun nggak? Nama proyeknya Pemda.
KN. Kenapa error? Langsung pacar kan. Ini kenapa error lu? Daru, tolongin lu. Oh, coba lihat. Jelek banget loh XMPP itu, error. Padahal gak ada yang salah tapi error. Apa ya? Masa harus di sini sih? Do you use itu emang pekerjaannya tuh pakai petik ya tabelnya? Atau bebas gitu? Sebenarnya bebas. Apa sih? Pakai koma, Dit. Baru Hah? itu masukinnya. Tahu aku pakai koma, abis tutup kurung itu koma, terus ke bawah dia. Emang iya koma? Ini. Iya, koma. Tahu aku kayak gitu ya. Terus Oh, di iya akhirnya, ya kan? Iya, Terus iya, di iya. akhirnya baru titik itu, titik koma. Enggak kok, gak perlu di akhir. Oh, nggak perlu ya? Gak perlu. Oh, oke, baru tahu. Pokoknya itulah. Buatlah tabel normalisasi. Pokoknya. Aduh, malas sebenarnya. Lu jelasin aja dah kalau malas. Iya, pokoknya itu kalau misalkan masukin pakai insert kan udah bisa kali insert besar gaji juga. Pokoknya bar chart itu tipe-tipe. Jadi Oh. intinya 1 NF, 2 NF, 3 NF itu gimana? Ya, jadi biasanya kalau misalkan dimintanya 1 NF, 2 NF, 3 NF itu dia itu bukan langsung di XMPP-nya biasanya, karena kalau misalkan langsung di XMPP-nya itu langsung ke 3 NF-nya. Tapi kalau esai gimana ya? Iya cowok, gue tuh bingung soal nanti gimana. Kalau misalkan ditanyanya kayak gini, berarti jawabannya itu kita benar-benar ngebuat tabelnya doang. Jadi kita ngebuat tabel yang ini, terus dipisahin yang ini, terus dipisahin ini. Apa dah? Jadi kayak Gdocs. Nih. Nih. 1 NF, 1 NF. Itu ini. Terus untuk yang 2, kenapa 1 NF tahu kan tadi? Nggak ada yang duplikat dari nama proyek, nomor proyek, nama pegawai, golongan, gaji, itu nggak ada duplikat. Nah, kalau misalkan 2 NF itu kayak yang di soal itu tuh.
tentukan mana. Yang ini ketergantungan parsial. Jadi kayak ya udah bisa berdiri gitu loh, yang punya primary key-nya. Jadi kan primary key-nya ini ada 2. Ya udah berarti kita masukin 2NF itu 2 tabel. Oh, ini sih pas gambar. Nih 2NF gini. Nanti kalian kayak ngasih namanya aja kayak 1NF, terus 2NF itu tabel proyek sama tabel pegawai. Nah, terus kalau misalkan 3NF itu berarti kan kayak dilihat lagi. Sebenarnya biasanya itu kebanyakan 2NF ini tuh biasanya langsung ke 3NF juga sama aja bisa. Tapi karena di sini kayak golongan sama nama pegawai ini kayak gak ada sangkut pautnya, berarti golongan ini bisa dijadiin tabel ketiga gitu. Jadi kayak 3NF ini pas sini, pas sini, nih pokoknya gitulah. Nih ini 1NF kayak gini. Kenapa 1NF? Karena kenapa sama kayak yang di soal? Karena nggak ada yang duplikat. Terus 2NF itu kenapa kayak gini? Karena 2NF itu misah-misahin primary key-nya. Jadi kan di sini primary key-nya ada 2, ada no proyek sama no pegawai. 3NF tuh kayak gini. Kenapa kayak gini? Soalnya ini kok golongan sih? Nah, kenapa Nah, kenapa 3NF jadi 3 tabel kayak gini? Soalnya besar gaji ini nggak ada sangkut pautnya sama nama pegawai ini. Yang jadi relasinya itu kayak golongan ini sama nama pegawai ini. Jadi kayak golongan ini kan bisa jadi primary key-nya sendiri gitu loh. Tapi kayak nggak harus banget kan. Kayak gitu. Berarti Cek jadinya nggak? jadi satu table tuh 2 kolom semua. Gimana? Jadinya satu table tuh 2 kolom semua, jadi 3 table, 3. Iya, tergantung lagi kalau misalkan di sini no pegawai, nama pegawai sama ada email misalkan atau alamat, ya udah dimasukinnya ke yang ke tabel yang ini. Kenapa gak yang ini? Soalnya email gak ada hubungan sama golongan kan, email. Tapi ada hubungannya sama nomor pegawai, berarti dimasukin ini. Cun nggak? Nah, terus yang ketiga, buatlah sintaks join. Males banget. Kembali menjadi bentuk seperti tabel hasil normalisasi 1NF. Nah, jadi kan tadi tuh udah balik lagi ke sini dong berarti. Belum masukin lagi. Tabel golongan.
golongan besar gaji. Apalagi nih? Oh, satu. Oke. Oh, reference tuh pakai reference tuh gitu gak sih? Hah? Abis kata reference itu. Pakai apa? Tuh, Tuh. reference tuh pekerja. Gini. Iya, nggak tahu sih. Masih merah tapi. Pekerja. Pekerja. Benar kan tulisannya? Apa ya? Di pekerjaannya itu. Hah? Itunya K-nya kecil nggak sih? Oh, udah bisa. Enggak, belum. Oh, K-nya kecil nggak sih tadi? No, pegawai kan? No underscore pegawai. Pegawai. Malah kalau pakai tuh error. Itu K-nya nggak sih, Dit? Nggak kapital. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Soalnya tadi salahnya di line 2 katanya. Tuh. Varchar-nya Oh, varchar-nya nggak ada angkanya. iya. Nah. Coba. Nggak jelas. Capek banget asli. Nah, sekarang masukin CL.
Nah, pokoknya kan ini udah 3 NF. Udah 3 NF tuh. Otomatis kan kalau misalkan dilihat dari sini ya, kayak gini kan, maksudnya kayak udah terpisah-pisah. Nah, dimintanya itu gimana caranya balik lagi ke gambar awal. Otomatis kayak kita tuh kan harus ngegabung-gabungin data ini kan. Ngegabung-gabunginnya pakai apa? Pakai join. Pakai join. Jadi misalkan kita di tabel pekerja, kita struktur SQL pakai select, mana sih? GPT aja kali ya biar cepet ya. Baru kepikiran. Parah, Ru, kamu tidak mengingatkan bahwa ada fitur namanya GPT. Iya ya. Soalnya aku udah apa nggak terbiasa gitu loh, Ru, pakai GPT. Maaf ya. Tuh kan. Tuh kan golongan dan besar gaji tuh. Tuh. Betul kan aku tuh? Jadi nanti kayak kita ngebuat gini aja. Dengan F terus ya buru. Mana butuh query. Proyek P. Proyek P. P ini apa ya, Ru? P ini nama database-nya kah? Tabel gaji, tabel pegawai. Oh, sama ini nih tips and triknya. Kalau misalkan kalian bingung perlu bikin tabel penghubung lagi atau enggak, kayak ya kan biasanya suka bingung gak sih? Kayak kira-kira ini perlu ada tabel penghubung apa enggak? Nah, itu dilihat dari relasinya. Relasinya tuh many to many atau one to many. Kalau misalkan one to many itu biasanya nggak butuh relasi, nggak perlu tabel penghubung. Tapi kalau misalkan one many to many itu berarti butuh penghubung. Asli, Ru, aku gak ngerti ini. Kok begini? Matilah nanti kita, Ru. Ya udah pakai biasa aja, pakai join tuh. Join on ding. PPPP ini apa sih? Nama tabelnya ya? Select. Oh, iya gak sih? Nama tabelnya nggak sih itu? Nama tabelnya ya? Kan? Harusnya. Iya. Emang bisa ini, Ru? Nggak tahu, coba aja. Pekerjaan dong ya.
berarti di sini kita harus ngebuat tabel yang seutuhnya gak sih, Ru? Iya, yang sesuai normalisasinya kan. Nanti tinggal di Soalnya di sini kan kita from ini. Di sini kan udah ada tiga tabel tuh. Udah ada 3 tabel. Di sini kan udah ada 3 tabel. Berarti kita harus ngebuat 4 tabel yang tidak terhubung ke yang terhubung ke 3 ini. Terus buat buat memastikan bahwa tabel yang kita panggil itu bakal ini semua, kita pakai join gitu gak sih? Duh, gua nggak tahu. Iya, kayaknya iya, Ru. Coba. Enggak, gini kita ini. Untuk nomor 3 berarti akan query semuanya dari awal. Bisa gak sih? Tuh kan, kita ngebuat satu NF-nya dulu. Nah, paham. Oke, kita dropin aja. Oke. Mana sih? Salah option. Oke. Option. Capek berarti, Ru, nanti, Ru, ngodingnya. Enggak sih, pakai ini kan. Nah, yang pertama berarti kita ngebuat tabel 1NF-nya dulu. Sesuai perintah tadi kan. Nama proyek ini. Isinya kita masukin. Berarti ini udah ada isinya. Nah, terus 2NF siap. Pegawai berkolom. Nah, terus alter tabel pegawai berkolom. Berarti dipisahin dulu di tabel pegawai. Nah, tabel pegawai SQL atau sini bisa. Oke. Ya, jadi nah, pas kan, Ru? Nih, kan tabelnya jadi misah-misah gini. Nah, gimana caranya kita kayak mastiin bahwa isi-isi dari si tabel ini gimana sih cara kita nampilin si tabel 1NF-nya persis kayak di soal itu, kayak di sini. Nah, berarti kita pakai join.
Nah, berarti kita pakai join 1. Gimana dia bikin? Proyek PR. Ini bisa sini. Nah, terus muncul kan tuh sesuai dari ini ya. Pokoknya pakai join itu loh. Pakai join. Fungsi join itu apa? Fungsi join itu tuh biar memastikan kembali bahwa si ini sama si ini tuh sesuai gitu. Karena kalau misalkan gak dipastiin lagi, error dianya. Oh, kenapa gak? Tapi kalian waktu bahas data itu paham belum sih? Ini ya kanvanya. Kok beda sih? Nah, nih kayak apa ngebahas tubes aja, Ru? Udah, ini aja belum selesai. Pokoknya di tubes ini ada join, mana ya? DDL. Nah, enggak deh. Mana sih join? Nah, di sini kan kayak kita tuh mau ngerata-ratain nilainya kan, pakai average. Nah, terus kenapa harus pakai join itu tuh? Karena ID matkul itu tuh bukan cuma ada di nilai, tapi ada di matkul juga. Jadi kayak kita tuh harus ngegabungin data dari nilai sama data dari matkul. Nah, sama kayak yang tadi. Mana sih? Nih, sama yang kayak tadi. Proyek pegawai ini tuh bukan cuman di tabel proyek doang, tapi di pekerja juga ada kan, yang makanya tadi bisa foreign key. Nah, makanya di situ kita pakai join biar mastiin bahwa si ini tuh gak campur aduk. Cun gak sih? Aduh, cun gak, Ru? Daru. Enggak. Ah? Enggak. Gimana ya? Nah, gini nih, Ru. Nih, apa saja? Kan di sini pakai join buat buat ngerata-ratain
nilai akhir kan, ya kan? Kalau di sini kenapa harus pakai join? Soalnya di apa? Nilai akhir ini bukan cuman ada di tabel nilai, tapi ada juga di tabel matkul. Soalnya kan dia berelasi nih foreign key dengan tabel matkul. Kalau misalkan kayak di apa, buat nampilin tabel nilai di nilai doang, sedangkan itu kan berelasi dengan ini ya, matkulnya. Nanti kalau misalkan di matkulnya isinya berubah, terus di foreign key-nya di nilainya ini enggak gitu. Kayak kalau misalkan kita masukin data kan berarti kita harus masukin 2 data gitu. Nilai akhir di tabel nilai sama nilai akhir di tabel matkul. Nah, biasanya kan kita ada errornya gitu kan. Ada maksud error tuh ada kayak misalkan kita hilaf masukin di matkul, tapi di tabel nilai itu udah kita masukin. Karena dia foreign key, kalau misalkan gak dijoinin, dia error. Makanya untuk mengantisipasi itu error, maka kita pakai join. Jadi nanti yang di matkul itu kok otomatis nanti tabelnya muncul sendiri. Ngerti gak, Ru? Iya. Iya, sebenarnya gak ngerti kan. Aduh, aku gak bisa ngajar, Ru. Lagian kenapa nyuruh aku sih? Ini gue maksud. Maksudnya dia nggak cuma punya di satu table kan, makanya dia pakai join. Ya. Nah, terus kenapa ini aku pakai group by? Karena group by itu kan sama kayak tadi loh, sama kayak di PBF, group by itu mengelompokkan. Nah, ini pengen ngelompokin matkul sama nama matkulnya ke nilai sini, tabel nilai. Jun? Enggak. Oh, Jun. Terus as ini tahu gak as? Tahu lah ya. Tahu kan? Enggak. As tuh jadi kan ini nih. Aduh, aku pakai tangan lagi. Nih, ini kan ada tabel rata-rata nilai. Nah, sebenarnya tabel rata-rata nilai ini kan nggak ada kan? Nanti kalau misalkan kita udah menjumlahkan, udah ngerata-ratain nilai akhirnya ini, nanti otomatis tabel ini kan tabel yang bagian rata-rata ini nggak ada namanya kan? Nah, buat ngasih namanya, jadi kayak mengaliasi apa ya? Menginisialkan penjumlahan itu apa nama tabelnya. Nah, kita masukin as rata-rata nilai. Ngerti gak? Kalau misalkan nanti as di sini jadi hasil, ya udah nama matkul hasil nanti namanya. Udah kan? Nah, lanjut ke yang ini ya. Ini yang kamu bingung kan? Sebenarnya aku juga bingung. Iya, Cok, itu materi terakhir nggak jelas banget. Aku ngelihat dari tugas apa? Kayak dari UAS cutting itu nggak ada loh AD itu. DCL itu. Paling tuh mentok-mentok kan suruh nampilin yang apa, kriterianya apa gitu-gitu kan. Iya. Soalnya apalagi di laptop aku itu ya, buat memberi hak akses ini tuh error terus. Pokoknya ngeberi hak akses aja gitu loh. Pokoknya kayak select itu untuk melihat, insert itu untuk memasukkan, update itu untuk mengubah kalau nggak salah. Iya, jadi kayak insert itu untuk masukin data, update itu untuk ngubah kan. Kayak kita kan tahu kan awal-awalnya gitu, kayak select itu untuk apa, insert itu untuk apa, update itu apa, drop itu apa.
Itu kan masuknya ke ini kan, apa sih? Yang pertama itu loh, pertama banget. Ini DDL. DDL itu kan ada create, alter, rename, drop, ini truncate. Ada banyak kan? Mana ya modulnya? Ada gak di sini? Ini DDL, drop, tuh alter. Alter tuh ada banyak tuh. Ada alter, ada add buat ini. Pokoknya yang kita ingat-ingat tuh ini aja. Pokoknya kalimat alter. Nanti kayak disesuaikan modify ini untuk ngubah tipe datanya, ngubah tipe data. Terus kayak drop itu untuk ngehapus, tapi pakai alter. Terus drop table sama aja. Truncate ini untuk ngehapus table. Jadi kayak drop. Iya ya. Itu tuh kayak ngedrop atributnya nggak sih? Datanya ngilang. Oh iya, truncate tuh ngapus semuanya ya, ngapus semua data. Tapi Ngapus semua atribut. ya, tapi nama Isi dari table atribut dari sebuah table. Iya. Udah. Apalagi Ru, Mat, yang perlu dipelajari? itu yang select itu loh. Misal dikasih case nampilin ini dari ini, nampilin ini syaratnya ini. Gitu-gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai XMPP itu gampang kalau misalkan pakai select, karena kayak dari sini select langsung kayak bisa ketahuan loh from, where, dan lain-lainnya. Ya kan besok manual, Jer. Nah, itu dia. Makanya Aduh, itu. where-nya ini apa ya? Oh, where-nya itu dari tabelnya. Tabel mana? Nah, kalau misalkan mau nampilin sesuatu dari dua tabel, kita perlu pakai inner join, pakai join itu. Jadi Apa? kayak kita misalkan kan ini kalau kalau kayak gini kan, misalkan where-nya itu misalkan nyari gaji, besar gaji 100 segini gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada tuh dia muncul kan where sini tuh, di sini di golongan A. Nah, kalau misalkan dia apa yang ini tuh kayak gini, tapi ini from misalkan ini ya pegawai gak sih? From pegawai. Besar. Pegawai besar gaji from pegawai, gini gak sih?
besar gaji. Berarti harus diliatin nilai. Iya, pokoknya ngotak-ngatik ini ya. Itu juga bingung lagi aku. Tapi gak mungkin gak sih Bu Yuli ngasih soalnya kayak gitu? Apa kenapa? Bu Yuli gak mungkin gak sih ngasih soalnya kayak sesusah itu gitu. Enggak sih, dia nggak mungkin susah itu mudah. Tapi kan beda-beda dosen kita loh. Kita kan Bu Yuli. Naila enggak. Nay, kamu sama siapa, Nay? Bu Ira. Ah, mantep dah, semangat aja. Is, pokoknya. Tapi Yaudah, kuis kemarin sama Kenapa? kok. Kuis kemarin kayaknya sama. Karena kuis kemarin itu ngikutin soal dari Bu Rohmi gak sih? Nggak tahu gua, iya kayaknya. Tapi Bu Yuli paling ngebuat soalnya ngikutin Bu Rohmi gak sih? Kayak, aduh saya Dia males. males anjir buat soal paling. Iya, makanya jadi ngikutin Bu Rohmi atau Bu Ira. Nah, aduh. Ya udah deh, tanyakan apa yang kalian bingungkan selain ini deh. Selain selet-selet ini, ada gak? Kalau gak ada, kita cukupkan saja. Aku bingung lagi ya, Sliru. Apain lagi? Mending lo ngajarin kita SSD. Ya gila aja, itu mah kamu yang ngajarin kita. Kok gua? Dipikir SSD gua bagus anjir.